back to my channel. Kembali lagi bersama aku di pembahasan Demokrasi Teknologi bagian 4. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian bahwa memindahkan kotak suara ke platform digital adalah sebuah langkah transformasi yang tak terelakkan? Di era digital ini, perubahan hampir selalu menjadi keniscayaan. Salah satu inovasi yang sedang hangat diperbincangkan adalah pemindahan kotak suara tradisional ke platform digital. Ternyata, fenomena ini bukan hanya terjadi di satu negara, melainkan menjadi sorotan global. Mari kita telah bersama bagaimana implementasi ini dilakukan di berbagai belahan dunia dan dampaknya terhadap demokrasi. Beberapa tinjauan contoh kasus implementasi pemindahan kotak suara ke platform digital di berbagai negara. Yang pertama, Estonia. Estonia adalah salah satu negara pertama yang mengimplementasikan pemungutan suara secara digital. Negara ini telah menggunakan sistem e-voting yang memungkinkan warga untuk memberikan suara secara online dalam pemilihan umum. Implementasinya adalah warga menggunakan identitas digital untuk login ke sistem pemungutan suara, dan sistem ini dirancang dengan keamanan tinggi menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi suara. Hasilnya, tingkat partisipasi pemilih meningkat dan banyak warga yang merasa lebih mudah untuk memberikan suara. Hingga pengalaman baru di negara seperti India, Kanada, Australia, Swedia, dan Amerika Serikat. Kasus India dengan populasi terbesar kedua di dunia menghadapi tantangan logistik dalam pemilihan umum. Beberapa daerahnya mencoba menerapkan sistem pemungutan suara online untuk meningkatkan aksesibilitas. Mereka mengimplementasikan pada pemilihan tertentu. Percobaan dilakukan untuk memberikan opsi voting melalui aplikasi mobile. Meskipun masih dalam tahap percobaan, ini menunjukkan potensi pemindahan ke platform digital karena masih terdapat tantangan terkait keamanan dan aksesibilitas, terutama di daerah pedesaan. Kanada telah melakukan pemungutan suara secara online dalam pemilihan lokal dan provinsi. Pada pemilihan federal 2019, karena pemerintah mengkaji kemungkinan penggunaan e-voting, platform digital digunakan untuk pemungutan suara di beberapa daerah, dengan fokus pada transparansi dan keamanan. Sistem diintegrasikan dengan teknologi blockchain untuk meningkatkan kepercayaan. Akhirnya, dapat meningkatkan partisipasi, terutama di kalangan pemilih muda, meskipun masalah privasi tetap menjadi perhatian. Sama seperti Kanada, Swedia juga menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan lokal dan regional. Meskipun belum secara penuh dalam pemilihan nasional, proyek percontohan dilakukan untuk menguji sistem dan memahami tantangan teknis, dan warga diizinkan untuk memberikan suara melalui aplikasi mobile. Hasil menunjukkan peningkatan minat, tetapi juga mengungkapkan kekhawatiran terkait keamanan data. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah menerapkan sistem pemungutan suara online, terutama untuk pemilih yang berada di luar negeri. Mereka mengimplementasikannya dengan pemilih dapat memberikan suara melalui aplikasi dan situs web khusus, meskipun dengan berbagai tingkat keamanan. Di tengah ketidakpastian isu keamanan yang kontroversial, banyak negara terpaksa mencari solusi inovatif untuk memastikan partisipasi masyarakat tetap tinggi. Keberhasilan pemindahan kotak suara ke platform digital tergantung pada seberapa baik kita bisa memastikan integritas dan keamanannya. Adopsi dan integrasi teknologi pemungutan suara digital ke dalam proses pemilu melibatkan beberapa langkah kunci seperti penelitian dan evaluasi. Sebelum implementasi, perlu dilakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi kebutuhan, potensi resiko, dan manfaat dari pemungutan suara digital. Harus menguji coba di wilayah terbatas untuk menilai efektivitas dan mengidentifikasi masalah.
Edukasi publik dengan melakukan sosialisasi melalui kampanye informasi untuk mendidik pemilih tentang cara menggunakan sistem pemungutan suara digital dan manfaatnya. Memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi. Implementasi pemindahan kotak suara ke platform digital memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan membuat proses pemungutan suara lebih efisien. Namun, tantangan terkait keamanan, privasi, dan keandalan harus ditangani secara serius agar sistem ini dapat diadopsi secara luas. Setiap negara memiliki konteks dan tantangan unik, sehingga pendekatan yang diambil harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Menurut data dari ITU, hampir 3,7 miliar orang di dunia belum memiliki akses internet. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua suara benar-benar terwakili jika sebagian masyarakat tidak memiliki akses internet ke teknologi? Integrasi teknologi pemungutan suara digital ke dalam proses pemilu memerlukan pendekatan yang holistik dan terencana, dengan fokus pada keamanan, aksesibilitas, dan transparansi. Dengan adopsi yang tepat, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi pemilu dan partisipasi pemilih. Pemindahan kotak suara ke platform digital bukan sekedar tren, melainkan sebuah langkah menuju masa depan yang lebih inklusif. Namun, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital adalah kunci untuk memastikan bahwa suara setiap individu tetap berarti. Dalam dunia yang semakin terhubung, kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap potensi teknologi dalam memperkuat demokrasi. Mari kita sambut masa depan ini dengan bijak, mengingat bahwa setiap perubahan harus tetap mengutamakan nilai-nilai dasar demokrasi. Sekian pembahasan hari ini dan sampai jumpa.